Halo semua, kali ini kita akan membahas buku SPM Plus TKA untuk sekolah dasar tahun 2026. Yang akan kita bahas adalah lanjutan paket soal 3 bahasa Indonesia untuk soal nomor 26 hingga soal nomor 50 yang ada di halaman 73 hingga halaman 78. Kita mulai membahas dari soal nomor 26. Peran penting Soekarno dalam sejarah Indonesia adalah sebagai titik-titik. Jawabannya C, tokoh proklamator dan presiden pertama. Nomor 27, bacalah paragraf berikut. Kalimat yang menunjukkan bahwa teks tersebut termasuk teks persuasif adalah titik-titik. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Yang pertama, ayo kita galakkan gerakan gemar makan ikan. Kita centang. Yang kedua, selain mudah didapat, ikan juga memiliki harga terjangkau. Tidak kita centang. Yang ketiga, mulai sekarang sajikan menu ikan di rumah setiap hari. Kita centang. Selanjutnya untuk soal nomor 28. Bacalah peribahasa berikut. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Makna dari peribahasa tersebut adalah titik-titik. Jawabannya B, bersama-sama baik dalam suka maupun duka. Selanjutnya nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Jenis kalimat pada gambar tersebut adalah titik-titik. Jawabannya C, perintah. Selanjutnya, nomor 30. Perhatikan infografik berikut. Berdasarkan infografik tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan pertama, ada 7 cara dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. Kita centang di salah. Yang kedua, agar lingkungan tetap sehat, semua anggota keluarga saling berbagi tugas untuk membersihkan rumah. Kita centang di benar. Selanjutnya, salah satu cara agar terhindar dari penyakit adalah membersihkan selokan. Kita centang di benar. Bacalah legenda berikut untuk menjawab soal nomor 31 hingga soal nomor 33. Judulnya Legenda Pitung. Nomor 31. Alasan rakyat Betawi menghormati Pitung adalah titik-titik. Jawabannya D, berani membela kebenaran. 32. Tokoh utama dalam legenda tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D, Pitung. Nomor 33. Pesan moral dari legenda Pitung adalah titik-titik. Jawabannya B. Kita harus membela kebenaran dan membantu sesama. 34. Berdasarkan teks tersebut, alasan Kartini tetap bersemangat walaupun tidak boleh melanjutkan sekolahnya adalah karena titik-titik. Terdapat bacaan paragraf untuk menjawab soal nomor 34 hingga soal nomor 37. Judulnya Kisah Perjuangan Raden Ajeng Kartini. Nomor 34, jawabannya A, ia pantang menyerah. Nomor 35, orang yang membantu Kartini mendirikan sekolah perempuan di Rembang adalah titik-titik. Jawabannya D, suaminya. Nomor 36, hasil penting dari surat-surat yang ditulis Kartini adalah titik-titik. Jawabannya A, buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya nomor 37, berdasarkan cerita tersebut, apa saja sikap yang dapat diteladankan dari tokoh Kartini? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu.
Pertama, mengandalkan bantuan orang lain untuk melanjutkan pendidikan, tidak kita centang. Kedua, gigih belajar walaupun pendidikan formal terhenti, kita centang. Selanjutnya, memperjuangkan hak perempuan untuk belajar, kita centang. Bacalah resensi berikut untuk menjawab soal nomor 38 hingga soal nomor 40. Judulnya, Kumpulan Dongeng Anak Nusantara. Nomor 38, berdasarkan resensi tersebut, isi utama dari buku Kumpulan Dongeng Anak Nusantara adalah titik-titik. Jawabannya D, cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. 39, alasan buku tersebut cocok dibaca siswa sekolah dasar adalah titik-titik. Jawabannya D, bahasanya mudah dipahami dan penuh pesan moral. Nomor 40, pesan moral yang tidak disebutkan dalam resensi adalah titik-titik. Jawabannya C, saling membantu. Perhatikan iklan tersebut untuk menjawab soal nomor 41 dan 42. 41. Produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya C, vitamin untuk anak. 42. Slogan iklan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D, minum vitaminnya, main cerianya. Bacalah teks pengumuman berikut untuk menjawab soal nomor 43 dan 44. 43, isi pengumuman tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D, penyelenggaraan lomba kebersihan kelas dan menghias kelas. Selanjutnya nomor 44, berdasarkan pengumuman tersebut manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pertama, penilaian lomba dilakukan pada hari Rabu. Kita centang di benar. Yang kedua, peserta lomba hanya diikuti kelas 6 saja. Kita centang di salah. Lomba bertujuan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita centang di benar. Perhatikan formulir berikut untuk menjawab soal nomor 45 hingga soal nomor 47. Soal 45, jenis formulir di atas adalah titik-titik. Jawabannya D, pendaftaran ekstrakurikuler. 46, formulir tersebut hanya dapat diisi dengan data titik-titik. Jawabannya B, data siswa. Selanjutnya untuk soal nomor 47, untuk mengisi formulir tersebut ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Perhatikan prosedur acak berikut. Urutan prosedur pengisian formulir yang padu adalah titik-titik. Jawabannya C, 3, 1, 4, 2. Selanjutnya soal nomor 48, bacalah teks biografi berikut. Ide pokok dari teks biografi tersebut adalah titik-titik. Jawabannya C, Hari Pendidikan Nasional diperingati karena jasa beliau. Selanjutnya nomor 49, bacalah kalimat berikut. Istilah khusus yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. Jawabannya B, kemeja. Nomor 50, bacalah kalimat berikut. Kata pegunungan pada kalimat tersebut termasuk kata berimbuhan pean. Makna dari imbuhan pean pada kata tersebut menyatakan titik-titik. Jawabannya B, menyatakan tempat. Demikianlah pembahasan kali ini.
Semoga dapat dipahami. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar kursusnya. Terima kasih.